Halo sobat, jumpa lagi di channel Gede Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Setelah memperkenalkan smartphone kelas atas, Samsung juga menghadirkan jajaran smartphone kelas menengah Galaxy A terbaru. Bukan cuma satu, tapi tiga sekaligus. Salah satunya adalah Samsung Galaxy A32. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A32. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu sob. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, tampilan layar menawan. Layar dengan panel Super AMOLED memang tidak asing buat smartphone Samsung Galaxy A. Bahkan leluhur smartphone ini, Galaxy A3 2014, sudah memakainya. Hanya saja Galaxy A32 adalah smartphone termurah pertama yang layarnya berpanel Super AMOLED dengan laju penyegaran 90 Hz. Dibekali layar seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel, layar smartphone ini bisa menampilkan animasi yang amat mulus, sehingga pengalaman scrolling pun jadi asik. Dibekali juga fitur Eye Comfort Shield yang mendapat sertifikasi Eye Care dari SGS. Fitur ini membuat mata sobat terlindungi dari bahaya cahaya biru yang dipancarkan oleh layar. Kedua, kamera oke. Samsung Galaxy A32 sudah dibekali 4 sensor kamera di bagian belakang, terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel, dan lensa sensor kedalaman 5 megapiksel. Keempat lensanya ini didukung oleh satu lampu flash. Sementara lensa kamera depannya tergolong tinggi, yakni 20 megapiksel. Detail kameranya cukup oke. Hal ini berkat adanya mode pixel binning dengan resolusi maksimal 64 megapiksel. Untuk kamera makro, kemampuan autofokusnya cukup oke saat dipakai mengambil gambar pada jarak dekat. Sedangkan keberadaan depth sensornya bekerja cukup baik dalam membantu menciptakan foto bokeh. Lanjut ke kamera depan, hasil swafotonya cukup detail dan mampu menampilkan warna kulit secara akurat. Saat melakukan swafoto pada malam hari, sobat bisa memanfaatkan cahaya dari layar guna meningkatkan kualitas foto. Kamera smartphone ini juga mampu merekam video dengan resolusi maksimal Full HD Plus di 30 fps. Disertakan juga fitur slow motion 720p di 120 fps. Hasil rekaman videonya cukup oke, asalkan sobat dapat berkompromi dengan sedikit guncangan. Hal ini patut dimengerti karena Galaxy A32 tidak punya penstabil gambar berbasis optik. Ketiga, kemampuan gaming baik. Tagline Awesome Performance ternyata bukan isapan jempol belaka, sebab smartphone ini mampu melibas game dengan cukup baik. Sementara itu, kanal YouTube Jagat Review juga menguji kemampuan gaming smartphone ini. Dalam tes yang dilakukannya, PUBG Mobile dapat dijalankan pada pengaturan grafis Smooth Ultra. Gambar yang dihasilkan cukup oke, rata-rata 40 fps. Fakta ini mengindikasikan bahwa MediaTek Helio G80 tergolong mumpuni untuk bermain game. Sebagai informasi tambahan, skor AnTuTu 8 Galaxy A32 ada di kisaran 200.000 menurut Naro Review. Sedangkan dalam aplikasi Geekbench 5, skor single core-nya tercatat 347 dengan multicore 1290. Keempat, kapasitas baterai besar. Tak disangka baterai 5000 mAh Galaxy A32 lumayan awet. Padahal resolusi layarnya sudah Full HD Plus ditambah lagi laju penyegaran 90 Hz. Pemakaian ringan bisa membuat smartphone ini bisa menyala sampai 2 hari. Sementara itu, menurut pengujian yang dilakukan Jagat Review, smartphone ini bisa memutar video offline 1080p selama 20 jam non-stop. Lalu saat dipakai untuk bermain game Genshin Impact selama 30 menit, baterai hanya berkurang 9% saja. Kelima, RAM dan memori besar. Galaxy A32 dijual dengan dua varian memori, yakni 128GB dengan RAM 6GB dan 128GB dengan RAM 8GB. Penyimpanan 128GB untuk masa kini tentu sudah sangat lapang untuk menyimpan file aplikasi atau file media. Namun Samsung berbaik hati dengan tetap menyediakan slot micro SD. Menariknya, slot micro SD yang disediakan terpisah dari kartu SIM, sehingga ada dua slot kartu SIM dan satu slot kartu micro SD yang mendukung penyimpanan hingga 1 TB. Sobat tentu tidak boleh menaruh ekspektasi
masih setinggi langit dalam memilih produk apapun. Sebab Galaxy A32 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, pengisian baterai kurang cepat. Galaxy A32 tak punya teknologi pengisian cepat 25 watt seperti dua saudaranya, Galaxy A52 dan Galaxy A72. Samsung hanya membekalinya dengan pengisian daya 15 watt yang termasuk dalam paket penjualan. Hal inilah yang menjadikan kecepatan pengisian baterainya relatif lama. Kedua, speaker pelan. Hal selanjutnya yang jadi kekurangan Galaxy A32 adalah suara speakernya pelan. Pada volume maksimum, sebetulnya tidak ada distorsi. Hanya saja volume maksimum speaker yang dihasilkan tidak begitu keras. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sob. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye bye.